Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094 dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Introduction to Sociology Theory oleh Michael Dillon. Bab 1, Karl Marx. Marx memahami sejarah sebagai ekspansi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka, misalnya pertanian, manufaktur atau jasa. Teori Marx sering disebut sebagai teori historis materialisme karena ia berfokus pada struktur sosial dan hubungan sosial. Sebagaimana diuraikan oleh instruktur Max Kalibator, konsepsi material tentang sejarah dimulai dari proposi bahwa produksi sarana untuk mendukung kehidupan manusia, dan di samping produksi tersebut, pertukaran barang-barang yang dihasilkan adalah dasar dari semua struktur sosial, bahwa dalam setiap masyarakat yang pernah terjadi dalam sejarah, secara kekayaan mana yang didistribusikan dan masyarakat yang dibagi ke dalam kelas atau tatanan tergantung pada apa yang diproduksi oleh masyarakat tersebut. Di sini sejarah Marx menekankan bahwa tidak hanya berkembang terlepas dari individu dan hubungan sosial objektif, misalnya hubungan kelas yang tidak setara yang mengondisikan kehidupan mereka. Lebih tepatnya, Marx berpendapat bahwa perubahan historis yaitu perubahan kondisi material masyarakat dan bagaimana hubungan ekonomi sosial diatur, muncul dari kontradiksi yang dirasakan dalam tatanan ekonomi dan sosial yang ada. Jadi, kaum borjuis menggulingkan despotisme, monarki, feodal, dan aristokrasi untuk menciptakan progresif lembaga ekonomi dan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai bagian dari logika sejarah serupa, Marx meramalkan bahwa ekspansi kapitalisme dengan pergeseran yang menghasilkan krisis ekonomi yang mengancam fondasinya. Marx berpendapat bahwa setiap cara produksi, misalnya kekaisaran Roma, Eropa feodal, kapitalisme, mengandung benih-benih kehancuran sendiri. Mode yang dulunya merupakan perbaikan dari pendahuluan pada akhirnya akan mengalami kehancurannya sendiri dan diganti dengan sistem yang memperbaikinya. Sampai terakhir ini sebelum muncul, sebaliknya kapitalisme telah menunjukkan dirinya sangat adaptif untuk mengintegrasikan krisis dan kontradiksi yang menentang supremasinya. Bab kedua adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim, meskipun Durkheim kurang dikenal daripada Marx, pengaruhnya yang bertahan lama dalam kehidupan sehari-hari, praktek sosiologi mungkin lebih besar. Hal ini terutama berlaku untuk sosiolog Amerika. Meskipun banyak sosiolog saat ini mungkin tidak mengakui utang apapun kepada Durkheim, cara para sosiolog mempelajari dunia sangat bergantung pada pendekatan metodologinya. Di tulisan Durkheim, dia menunjukkan bahwa isi dan aturan sosiologi ilmiah secara khusus didiskusikan tentang fakta sosial, pembedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, serta berbagai bentuk organisasi sosial yang menghasilkan perbedaan. Jenis solidaritas analisisnya tentang bunuh diri sebagai fungsi integrasi sosial, dan studinya tentang agama sebagai representatif kolektif dari yang sakral dalam masyarakat. Semua berfungsi untuk menunjukkan luasnya fokus sosiologis Durkheim dan jangkauan topik yang dipelajari para sosiolog. Bab ketiga adalah Max Weber. Seperti rekan senegaranya Karl Marx, Max Weber banyak bicara tentang struktur kapitalisme dan ketidaksetaraan. Tapi tidak seperti Marx, Weber juga menaruh banyak perhatian pada motivasi budaya dan non-ekonomi yang mendasari tindak
sosial. Seperti Durkheim, Weber masih menulis tentang agama. Berbeda dengan Durkheim, bagaimanapun Weber adalah berkaitan dengan isi substantif agama, makna subjektif, dan pandangan dunia yang muncul oleh agama-agama tertentu pada titik-titik sejarah tertentu yang diterjemahkan ke dalam praktik institusional. Dan teori Weber terlihat sangat topik yang luas sebagaimana budaya dan ide dan bukan hanya kepentingan materi. Penting dalam membentuk perilaku sosial dan institusional berbagai cara di mana motivasi rasional dan non-rasional menembus praktik individu. Bab 4, Talcott Persson dan Robert Smarton, Fungsionalisme dan Modernitas. Talcott Persson adalah sosok yang menjulang tinggi dalam sosiologi Amerika. Meskipun namanya kurang sering dipanggil di kelas sosiologi, ini dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Ke dalam konteks ini, Persson berbaris bertekad untuk memberikan gambaran yang sistematik, abstrak dan umum, teori tindakan sosial yang dapat diterapkan. Dia ingin sosiologi sejarah menjadi ilmu yang diinformasikan secara teoritis yang hukum analistisnya dapat diterapkan pada masyarakat manapun. Oleh karena itu, terdapat beberapa kejanggalan dari teorinya tersebut. Teori jangka tengah Robert Merton. Namun berbeda dari yang di atas, menunjukkan intelektual pada Persson, Merton juga menekankan analisis fungsional masyarakat yang bergantung pada intelektual teori, metode dan data penelitian. Dia memperhatikan lebih jauh bahwa petunjuk untuk fungsi diperhitungkan daripada pola masyarakat tertentu. Talcott Persson adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika pada abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada mahasiswa Amerika dan menantang sosiolog Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dan analisis teori empiris skala besar dan sintetis kepadanya. Kontribusi teoritis Persson sendiri mencakup skema untuk menganalisis berbagai masalah inti dalam sosiologi. Bab 5, Teori Kristenologi, Budaya, dan Politik. Terlepas dari masyarakat yang sangat berbeda, pra-internet di mana Horkheimer dan Adorno menulis analisis mereka tentang teknologi dan budaya sangat dapat diterapkan saat ini. Mengingat begitu luasnya teknologi dalam kehidupan kita, mereka menyadari bahwa teknologi dapat penting untuk memastikan efisiensi dalam percakapan tujuan yang sangat jelas. Teori kritis sepenuhnya menyadari bahwa secara positif bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan institusi, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka mengingatkan kita pada janji besar kemajuan sosial yang dinamakan oleh pencerahan penegasan penalaran ilmiah sebagai jalur aman maju dari mitos dan tradisi non-rasional yang melegitimasi ketidaksetaraan sosial. Ahli teori kritis menawarkan kritik pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Maka, mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan teknologi canggih yang meningkatkan kehidupan kita, pada saat yang sama, kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial sendiri. Dan untuk memajukan kombinasi ekonomi, politik, dan budaya kepada fasilitas. Ini adalah dialektika pencerahan. Terlihat misalnya dalam konten satu dimensi kesamaan yang terjadi ciri pilihan yang palsu dirayakan di pasar konsumen dalam wacana politik. Bab 6, konflik kekuatan dan ketergantungan di proses makro masyarakat. Ralph Trenroff adalah seorang sosiolog kelahiran Jerman yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris.
Dia adalah sosok yang paling terkait dengan menggarisbawahi kehormal konflik kelompok dalam masyarakat. Penekanan Denshoff pada kenormalan konflik kepentingan kelompok bahasanya membahas dialektika kekuasaan dan perlawanan sebagai kekuatan bergerak sejarah, dan penolakannya terhadap model-model equilibrium yang mendukung apa yang ia anggap sebagai teori paksaan masyarakat superior lebih masuk akal dan informatif. Di bab ini menjelaskan tentang menyoroti berbagai kontribusi teoritis penting, membahas penggambaran Dahrendorf tentang kehormalan konflik antar kelompok dalam masyarakat dan kritiknya terhadap penerapan analisis Marx tentang kapitalisme dan polarisasi kelas pada masyarakat kontemporer pasca industri. Bab 7. Tukar-tukar jaringan dan teori pilihan rasional. Sementara Marx berfokus pada hubungan pertukaran ekonomi pada tingkat makro, para ahli teori berikutnya mengalihkan perhatian untuk mencakup banyak bentuk pertukaran sosial non-ekonomi yang menjadikan hubungan antar pribadi dan kelompok. Salah satu ahli teori terkemuka yang terkait dengan pertukaran sosial adalah Harvard's kehadiran Boston, George Humans, di era pasca Perang Dunia Kedua yang didominasi oleh fokus pada sistem dan subsistem sosial impersonal. Humans mengembalikan perhatian pada perilaku individu dan kelompok kecil dan menjauh dari struktur makro, organisasi, dan proses yang cenderung diketatkan oleh sosiolog. Tukar-tukar jaringan dan teori pilihan rasional dengan berbagai ini menggarisbawahi bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dipahami dengan mengakui bahwa pertukaran sumber daya mendasari dan mencirikan berbagai hubungan impersonal, kelompok dan organisasi yang merupakan masyarakat. Bab 8. Interaksionisme simbolik. Mead berpendapat bahwa diri itu aktif, itu selalu secara refleks memproses apa yang terjadi jika dalam percakapan internal yang berkelanjutan dengan diri kita sendiri. Dia menggunakan diri untuk memantau dan mengevaluasi diri, bahkan ketika kita sendirian. Karena diri hanya bisa muncul dari intelek sosial, ini berarti kita dapat didirikan dengan diri yang sudah jadi. Mead, Blunder, dan Gofframs berada dalam hal spesifik dalam fokus analisis mereka. Namun untuk semua, bagaimanapun adalah penekanan pada imprestasi pekerjaan inferensial simbolik yang penting dan struktur ke dalam manusia. Bab 9. Fenomenologi dan etnomenologi. Fenomenologi. Pentingnya realitas sehari-hari, pengalaman sehari-hari dalam bagaimana individu membangun pengetahuan tentang dunia sosial, dan implikasi praktis dari pengetahuan itu dalam menginformasikan rasa keteraturan yang kita terapkan pada cara hidup dunia ini. Etnometodologi. Fokus pada situs pada realitas sehari-hari mempengaruhi perkembangan etnometodologi. Bidang studi terpisah yang didirikan oleh sosiolog Amerika Harold Garfinkel hanya mengacu pada metode yang digunakan orang untuk menciptakan realitas yang teratur. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi yang terhitung budi pada tulisan-tulisan Alfred Schweitzer. Bab 10. Teori feminis. Pada tahun 1985, dua sosiolog feminim terkemuka yaitu Judith Steike dan Bertrand Thorney mendiagnosis revolusi feminis dalam sosiologi. Seperti masyarakat secara keseluruhan, sosiologi telah ditransformasi oleh perubahan status perempuan. Para ahli teori sosiologi feminis telah menantang marginalisasi disiplin atas realitas perempuan, sehingga sosiologi sebenarnya dapat menjadi apa yang
diklaimnya sebagai teori tentang masyarakat, teori yang mengakui bahwa proses dan institusi sosial membentuk. Bab 11, Michael Foucault's teori seksualitas tubuh dan kekuatan. Michael Foucault menyelaraskan sosiolog dengan banyak cara di mana tubuh dikendalikan secara institusional dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisisnya yang luas, ia menguraikan penemuan historis seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksual. Di antara sosiolog yang tertarik pada politik seksual, Stephen Sedman telah memainkan peran utama dalam membawa teori queer menjadi perhatian para sosiolog, dan pada saat yang sama telah mencoba mengingatkan para ahli teori queer yang sebagai besar hanya ilmuwan sosial. Bab 12, Rezim dan pembangunan kebenaran racial. Seperti masyarakat secara keseluruhan, sosiolog telah ditransformasikan oleh perubahan status, genre, dan status yang dibedakan secara sosial lainnya tertanam dalam dan menentukan hubungan kelembagaan, sama seperti sudut pandang feminis tentang kehidupan. Karena itu kita menganggap kewajaran realitas keanekaragaman tersebut. Bab 13, reproduksi sosial dari ketimpangan teori Pierre Bourdieu, kelas dan budaya. Di seluruh tulisannya yang produktif, fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada stratifikasi di sekolah, seni pakaian, dan lain-lain, dan tentang bagaimana ketidaksetaraan direproduksi di berbagai domain kelembagaan dan budaya. Bab 14, ekonomis dan globalisasi politik. Globalisasi adalah perpindahan dari isolasi nasional dan proteksionisme ekonomi dan menuju budaya keterbukaan dan keterbitan internasional. Meskipun globalisasi saat ini menarik banyak sosiolog dan non-sosiolog sama, konteks historis geografis yang lebih besar untuk muncul proses globalisasi ekonomi telah lama menarik bagi ahli teori sosial Immanuel Wallerstein. Oleh karena itu, di bab ini pertama-tama membahas tentang perspektif sistem dunia modern dan kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi bagaimana sosiolog lain mengeksplorasikan ekonomi global saat ini. Sebaliknya dengan ekonom yang cenderung menegaskan autonomi momentum ekonomi sebagai pendorong utama globalisasi. Bab terakhir pada buku ini adalah bab 15, yaitu modernitas, kosmopolitanisme, dan budaya konsumen global. Di bab ini membahas tentang eksplorasi teoretis kita tentang globalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat kita yang terus berubah, meninjau perspektif yang berbeda tentang modernitas dan warisannya, dan menyelidiki konsep-konsep baru yang telah diajukan sebagai cara untuk memahami perubahan masyarakat. Para ahli sepakat bahwa modernitas terjadi seperti yang diasumsikan oleh pencerahan dan ahli teori modernitas demokratik dan kesetaraan sosial. Namun, para teoretikus berbeda dalam jangkauan perspektif yang mereka tawarkan. Seperti apa yang harus dilakukan dengan atau tentang modernitas. Habermas menggunakan gagasan modernitas yang penuh penyesalan untuk meninggalkan jalan ke depan dari krisis modernitas saat ini. Terlepas dari tantangan penyertainya, sarjana lain menekankan pada banyak cara di mana masyarakat yang berbeda mengalami modernitas. Para sarjana juga menekankan globalisasi risiko dan perluasan global hak asasi manusia serta keharusan untuk berpikir secara berbeda tentang kewarganegaraan dan dunia kosmopolitik. Sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.